pengemis kecil berhati mulia. Malang benar nasib Lausun. Usianya kini 10 tahun, tetapi matanya buta sejak lahir. Meskipun demikian, sang ibu sangat menyayanginya. Sebaliknya sang ayah, ia sering memarahi Lausun. Sedikit saja bocah itu melakukan kesalahan, pastilah kena marah. Untuk menghibur hati anak laki-laki tercintanya, sang ibu memberi seekor anjing pudel bernama Van. Anjing itu sangat lucu dan lincah. Jadilah anjing itu teman setia Lausun berhari-hari. Suatu hari, ibu Lausun meninggal dunia. Bocah itu amat sangat berduka. Tidak ada lagi kini tempatnya mengadu dan berbagi cerita. Lebih malang lagi, sepeninggal ibunya, sikap sang ayah kian kasar terhadapnya. Hingga puncaknya ayah Lausun mengusirnya dari rumah gara-gara tidak sengaja memecahkan gelas keramik. Lausun pergi meninggalkan rumah di tengah malam dan hujan deras. Udara sangat dingin menusuk tulang. Air mata Lausun mengalir deras membasahi pipinya yang putih dan pucat. Dengan setia, Van, anjingnya, menemani Lausun pergi. Lausun hidup menggelandang. Untuk membeli makanan dan minuman, ia terpaksa mengemis dari rumah ke rumah, ke pasar, atau rumah makan. Bila malam tiba, ia tidur di emper toko atau di dalam bangunan kosong. Andaikan mataku tidak buta, mungkin aku bisa bekerja lebih terhormat, seperti orang normal pada umumnya. Keluhnya sedih. Pada suatu malam, ia hendak tidur di sebuah kuil tua yang sebagian bangunannya telah runtuh. Tiba-tiba, Lausun didatangi oleh bidadari yang sangat cantik. "Pandanglah aku, Lausun," kata bidadari itu lembut. "Bagaimana aku dapat melihatmu? Mataku buta," jawab Lausun. "Jangan sedih, Lausun. Aku akan menolongmu." "Bisakah engkau menyembuhkan mataku? Aku ingin sekali dapat melihat," ucap Lausun penuh harap. "Aku tak bisa menyembuhkan matamu, tetapi kau sendiri yang bisa melakukannya," ujar bidadari. "Aku hanya bisa membantumu memberi petunjuk." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Lausun penasaran. "Kebaikan adalah cahaya bagi siapa saja. Maka, setiap kali kau melakukan perbuatan baik, cahaya itu akan datang. Semakin banyak kebaikan yang kau perbuat, semakin terang pula cahaya yang akan singgah di matamu. Namun, sebaliknya, jika kau melakukan perbuatan tercela, maka kegelapanlah yang akan datang." Jelas bidadari. Lausun amat bersukacita. Dalam hati ia bertekad akan melakukan kebaikan seperti yang disarankan oleh bidadari itu. Namun sebelum ia mengucapkan terima kasih, bidadari itu telah pergi. Suatu malam, Lausun berjalan melewati emperan toko. Ia melihat pengemis wanita yang sudah tua dan lumpuh. "Kasihanilah saya, berilah sedekah seikhlasnya. Sejak pagi saya belum makan," ujar pengemis itu sambil menggigil kedinginan. Lausun teringat pesan bidadari semalam. Ia lalu membuka tasnya dan mengambil roti. Lalu diberikannya roti tersebut pada pengemis tua yang lumpuh itu. Benar saja, tiba-tiba setitik cahaya singgah di matanya. Pandangannya kini tidak pekat lagi. Malam berikutnya, ketika menginap di gudang kosong, terdengar rintihan seorang wanita. Agaknya ia menderita demam. Hati Lausun tersentuh.
Diberikannya sepotong roti dan minuman yang masih tersisa pada wanita itu. Seketika, setitik cahaya singgah di matanya lagi. Kini penglihatan Lausun mengalami kemajuan. Sekarang ia bisa melihat isi dunia walaupun masih remang-remang. Ia memandang ke atas langit. Kebetulan saat itu cahaya purnama bersinar amat indah. Terima kasih Tuhan, meski penglihatanku belum sempurna, malam ini aku sudah bisa menikmati cahaya langit yang cerah, bintang-bintang, dan indahnya cahaya purnama. Ujar Lausun lirih penuh syukur. Suatu sore setelah hujan reda, Lausun dan Van anjingnya duduk-duduk di bangku panjang di pinggir sungai. Air sungai setelah hujan deras tampak keruh kecoklatan mengalir sangat deras. Tiba-tiba terdengar olehnya teriakan dari arah sungai. Tolong! Tolong! Suara itu berasal dari sesosok yang tubuhnya timbul tenggelam di tengah sungai. Kedua tangan orang itu menggapai-gapai di permukaan air yang deras. Seketika, Lausun bangkit, lalu mencari ranting atau galah bambu yang bisa dipergunakan untuk menolong orang yang terseret arus sungai itu. Beruntunglah Lausun menemukan galah bambu di tepi sungai. Ia berlari mengikuti arus yang menyeret orang itu, kemudian menyodorkan galah itu ke tangannya. Syukurlah, orang itu dapat diselamatkan. Ia berhasil ke tepi sungai berkat galah itu. Dan orang itu sungguh terkejut begitu melihat anak yang menolongnya itu. Kau, Lausun? Lausun mengangguk. Oh, kemana saja kau nak? Ayah menyesal telah mengusirmu. Berhari-hari mencarimu, tetapi tak juga ayah temukan. Sampai ayah terpeleset ke sungai dan terbawa arus sungai. Laki-laki itu memeluk Lausun dengan rasa haru dan bahagia. Maafkan ayah, Lausun. Ayah menyesal telah mengusirmu. Kau sangat mulia, mau menolong ayah yang terjatuh dari sungai. Cahaya itu singgah lagi di mata Lausun. Kini penglihatannya semakin terang dan jelas. Untuk pertama kalinya, Lausun dapat melihat ayahnya. Benarkah kau ayahku? Tanya Lausun. Laki-laki setengah baya itu mengangguk sambil tersenyum bahagia. Benar anakku, aku ayahmu. Mari kita pulang. Ayah berjanji akan merawat dan mengasuhmu dengan baik, ujar ayah Lausun. Kebaikan rupanya benar-benar telah mendatangkan cahaya bagi Lausun. Bukan hanya memberi cahaya pada matanya, tetapi juga cahaya bagi kehidupannya. Keterbatasan fisik hendaknya tidak menjadi rintangan untuk berbuat kebaikan.